Semuanya, apa kabar kalian? Bertemu saya lagi, April. Di sini teman-teman, saya berharap kalian tetap semangat, yang pasti sehat senantiasa ya teman-teman. Hari ini sebelum uh, saya menyiapkan makanan untuk anak yang saya jaga ya, yang pasti anak saya lah ya, karena saya sudah menyayanginya seperti anak sendiri. Begitu. Sambil mempersiapkan makan siang anak, kita ngobrol ya teman-teman semua tentang pekerja migran dan resiko menjadi pekerja migran Indonesia yang ilegal. Jadi kenapa bahaya banget teman-teman yang memilih menjadi pekerja migran ilegal? Yang satu, ketika kita bekerja terus kita nggak dibayarkan, itu gimana ya? Kita mau lapor nggak bisa, kita lapor ke polisi ya pasti kita akan ketangkap gitu kan. Dan melapor juga kalau kita laporkan majikan ya memang majikan akan dapat juga akan dapat ganjaran gitu, karena di Hong Kong ini mempekerjakan dengan yang bekerja akan tetap dapat hukumannya, begitu ya teman-teman semua. Jadi ketika kita saling melapor ya otomatis kita juga masuk penjara, begitu ya. Dan ketika kita sakit, kalau kita sakit tuh yang paling bahaya juga. Ketika kita sakit, kalau kita sakit kita mau bayar sendiri, bukan dibayarkan oleh majikan, begitu teman-teman semua. Jadi kalau kita memilih menjadi pekerja migran yang ilegal ya otomatis kalau kita sakit kita berobat sendiri, begitu teman-teman semua ya. Kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin tuh yang kita bantu-bantu urusin pekerja migran yang ilegal, ketika meninggal pun, ketika meninggal dia harus balik sendiri dengan uangnya sendiri. Ini udah meninggal tetapi masih, maksudnya keluarganya menanggung, begitu. Jadi jangan sampai, kasihan keluarga kita di Indonesia yang berharap mereka tidak akan keluar uang dan akhirnya kita sakit, kita nggak mampu bayar karena kita sakit, akhirnya keluarga juga minta bantuan kepada keluarga. Tapi kalau kita menjadi pekerja yang legal, otomatis majikan akan menanggung. Majikan akan menanggung semua proses kita ya berobat, begitu teman-teman semua. Dan otomatis ketika kalau kita ilegal, kita nggak akan bisa masuk lagi di Hong Kong ya teman-teman semua. Kalau kita udah oke, kita mungkin udah ketangkap, kita masuk penjara, dan di Hong Kong ini ada kayak suaka gitu ya. Oke, sampai kapan kalian menjadi suaka gitu ya? Sampai kapan menjadi suaka? Tidak selamanya kan kalian menjadi suaka. Tiba-tiba ada terjadi apa-apa. Ya, kejadian-kejadian, kenapa ini saya harus ngomong? Karena ini kejadian real, terjadi begitu. Ini pekerja migran belum bisa pulang karena dia adalah suaka, pemegang suaka gitu ya. Otomatis kalau mau pulang ngurusin sendiri, tidak semua pemerintah tanggung gitu ya. Paling pemerintah menanggung administrasinya gitu ya. Untuk yang lain-lain otomatis dikembalikan kepada keluarga. Kalau keluarga nggak ada uang dan kembali lagi pekerja migran yang suaka ini, yang pemegang paper ini tidak punya uang lagi gitu, otomatis dikembalikan kepada keluarga gitu kan. Dan kalau memang keluarga tidak mampu, tidak bisa ya dikuburkan di Hong Kong, begitu teman-teman semua. Nah, kenapa kita jangan sampai memilih menjadi pekerja migran gelap atau ilegal? Itu resiko-resikonya itu sangat besar ya. Mungkin kita berpikir kita sehat, kita kuat, kita masih bisa fighting lah ya di luar sana, begitu. Tapi kembali lagi kepada kalian semua, kalau kalian memilih menjadi pekerja migran lepas atau ilegal, resikonya memang seperti itu. Kalau kita sakit kita tanggung sendiri. Ketika ada apa-apa di Hong Kong, terus pemulangan jenazah dari keluarga gitu, dan keluarga tidak bisa melihat. Tetapi kalau menjadi pekerja migran yang legal, itu pasti ditanggung oleh majikan dan segala asuransi yang ada ya teman-teman semua. Ini kan baru ada yang kejadian, itu pun belum masuk majikan teman-teman semua, belum masuk majikan, udah meninggal. Tapi majikannya baik teman-teman semua juga, bahwa bertanggung jawab mau baik atau tidak baik ketika ada sesuatu yang terjadi kepada kita.
itu urusan mereka tuh yang harus mengembalikan kita ke Indonesia, begitu teman-teman semua. So buat kalian semua yang mungkin di luar sana atau ya di Jepang, Korea, saya tahu, saya yakin bahwa pemerintah juga selalu mensosialisasikan jangan memilih jalur seperti ini atau kita kaburan gitu ya. Saya juga membantu ya teman-teman yang ada di pekerja migran terkendala yang ada di Kamboja. Itu Kamboja juga begitu, pulang harus biayai sendiri. Kalau lo masih sehat, masih kuat, ya pulang aja, lapor, daripada nunggu sakit, begitu ya. Ini saran buat teman-teman juga, jangan nunggu sakit baru pulang, begitu. Jadi kalau merasa ya udah, uang udah ada, sok lapor aja gitu, nanti pindah negara aja gitu, kayak di Hong Kong contoh. Kayak di Hong Kong, yang mungkin kalian udah memilih hidup di luar, dan atau sebelum ketangkap kalian udah melapor, itu masih mendingan dibanding ketangkap baru dimasukin penjara gitu. Ini yang saya lihat pengalaman dari teman-teman yang udah overstay gitu ya di luar, terus mereka melapor, itu masih mendingan dibanding ketika ditangkap, apalagi kedapatan ketika kita bekerja, terus kita ketangkap, polisi bawa dan penjarakan, itu ya agak lama gitu ya prosesnya gitu, apalagi itu dokumen-dokumen palsu gitu ya, pakai KTP palsu, apa palsu, itu berat gitu teman-teman ya. Ini buat semuanya teman-teman pekerja migran ya, kita harus berpikir bagus lah ya untuk tidak memilih menjadi pekerja migran yang ilegal atau kita kabur dari majikan, kita hidup di luar gitu ya teman-teman semua. So kita saling mengingatkan aja. Kenapa saya miring? Karena ini ternyata mau jatuh, astaga ya Tuhan, begitu ya. Aduh. Oke, teman-teman semua, dan ini apa ya bahasa Indonesia, sayur apa nih? Boncis ya, boncis. Ini boncis namanya. Nanti dicampur sama daging, begitu. Oke, teman-teman semua, dan ketika kita memilih sebagai pekerja gelap, kita nggak bebas gitu ya. Mungkin kalian berpikir bebas hidup tanpa majikan, kita bisa atur di luar kayak di Indonesia aja gitu ya, bangun kapan saja. Tapi kan biaya hidup apalagi di Hong Kong adalah biaya hidup termahal di dunia gitu ya. Untuk cost living so expensive, you know, gitu ya. Jadi jangan coba-coba itu di satu kamar 4 ranjang tidur, satu hari itu sekitar $60. Kali aja $60 dikali 30 hari, ada sekitar berapa? $1.800. Jadi kalau diakumulasi semua sekitar berapa itu? 1.800 dan berjuta-juta ya untuk tinggal di satu kamar 4 orang begitu. Jadi intinya begini teman-teman semua, jangan memilih menjadi pekerja migran yang gelap. Kalau memang kalian udah bosan di Hong Kong, sana pindah di Macau. Atau kalian berpikir kalian di interminate karena majikan mempersulit kalian untuk turun visa. Tapi buat saya sih begini teman-teman semua, nggak ada visa nggak turun kecuali kita bikin kriminal ya, kecuali kita bikin kriminal. Walaupun kalian beberapa kali di interminate atau kalian ngebreak, nggak apa-apa buat saya. Yang penting kalian bukan melakukan tindak kriminal begitu teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih tentang pembahasan ini ya. Semoga kita sama-sama bisa mengedukasi teman-teman semua biar tidak memilih menjadi pekerja migran yang gelap, yang ilegal gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan kalau kalian melihat video ini tolong di subscribe atau di subscriber biar saya punya semangat untuk membuat lagi video-video selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap sehat, God bless, bye-bye.